Bapak Ibu jemaat yang terkasih, malam ini kita memperingati Kamis Putih dalam doa dan berenungan, mengenang akan peristiwa kelam jalan sengsara, jalan salib Yesus, mulai dari pengkhianatan, penangkapan, penyaliban, hingga kematiannya. Melalui pengenangan akan jalan sengsara ini, kiranya kita bisa dikuatkan dalam belajar untuk menyangkal diri dan memikul salibnya. Karena itu, marilah kita siapkan hati dan diri kita agar kita merasakan sentuhan, pemulihan, dan kekuatan dari Sang Terang yang menghalau kegelapan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Yesus terangmu berita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu berita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu berita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu berita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu berita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu berita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Pemurah, kami berhimpun di sini pada malam ini sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Kristus. Kami ingin mengenang pengorbanannya yang telah dihianati, ditangkap, diserahkan kepada tangan-tangan yang berdosa, dan disalibkan bagi kami. Pada saat kami menghayati jalan pengorbanannya, kuatkanlah iman kami, ampunilah pengkhianatan kami, kobarkan semangat kami untuk mengikuti jalan salib Kristus. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Dipersilahkan duduk kembali. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Mari kita renungkan. Apakah hati kita sudah bersih? Yudas memang kotor hatinya, tetapi bukan hanya dia, Petrus juga, murid-murid yang lain juga. Begitu juga dengan kita, saudara dan saya, kotor. Yesus Kristuslah yang membersihkan hati kita. Ia menanggalkan jubahnya, merendah dan membasuh kita, memulihkan dan menyucikan kita. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam
bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Aku memberikan perintah baru pada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mari kita renungkan. Apakah kita sudah saling mengasihi? Mengasihi pasangan, mengasihi keluarga, mengasihi sesama, rela berkorban, menolong dan memulihkan mereka? Perintah untuk saling mengasihi bukanlah perintah baru. Perintah itu sudah ada dalam hukum Taurat. Apanya yang baru? Kualitasnya. Yesus meminta para murid, termasuk kita, saudara dan saya, untuk saling mengasihi sama seperti Yesus mengasihi para muridnya. Kasih yang Yesus tunjukkan adalah kasih yang nyata dalam tindakan, bukan sekedar ucapan, "Aku mengasihimu." Bukan juga hanya soal perasaan, tetapi mengasihi yang berarti merendahkan diri, memandang orang lain lebih utama, lebih penting dari diri sendiri. Mengasihi berarti menanggalkan kepentingan diri demi melayani sesama.
cinta kasih-Mu, datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu, datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu, datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu, datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak, engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali."
Mari kita renungkan. Apakah kita termasuk orang-orang yang punya niat dan rencana jahat? Kegelapan kadang juga bisa datang merasuk dalam diri kita ketika kita berniat melakukan apa yang kita tahu salah atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada waktu itu, Yesus yang sama melalui Roh-Nya juga berbicara di dalam hati kita, menegur, memperingatkan kita. Membekukah hati kita atau bersedia mendengar teguran dan peringatan Tuhan, lalu berbalik dan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan? Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. 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 Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semuanya yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati, dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah.
Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. "Nama hamba itu Malkus," kata Yesus kepada Petrus. "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Simon Petrus, seorang murid lain, mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan," kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Mari kita renungkan. Apakah kita pernah berkhianat mengorbankan sesama demi keuntungan diri? Apakah kita membiarkan kejahatan atau kesalahan terus terjadi demi kenyamanan diri? Cari aman, cari yang nyaman, itulah yang membuat Petrus maupun Yudas mengkhianati Yesus. Dalam kondisi terjepit, kepepet, orang lain dikorbankan. Janji setia dilupakan dan diabaikan. Semuanya dilakukan demi keuntungan diri atau demi keselamatan diri. Tidakkah demikian dengan sikap Yesus ketika ia dan para muridnya diserang di Taman Getsemani oleh serombongan prajurit bersenjata? Yesus tidak cari aman. Ia tidak mengorbankan para muridnya, tetapi melindungi mereka. Dengan tegas ia berkata kepada mereka yang ingin menangkapnya, "Akulah dia yang kamu cari. Tangkaplah aku, tetapi biarkan mereka ini pergi."
Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan penjahat, kami tidak menyerahkan kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan dijauhkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya.
Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Mari kita renungkan. Ketika kita melihat orang tak bersalah diperlakukan secara tidak adil, apakah yang akan kita lakukan? Beranikah kita membela pihak yang benar walaupun harus melawan arus? Maukah kita menempuh jalan yang sepi, jalan yang tidak mudah, tetap melakukan apa yang benar sekalipun tidak banyak yang mendukung kita? "Apakah kebenaran itu?" tanya Pilatus. Dia bertanya bukan karena tidak tahu apa yang benar atau mana yang benar. Dia tahu siapa yang benar ketika dia tidak menemukan kesalahan apapun dalam diri Yesus. Ia juga tahu apa yang benar, yaitu melepaskan orang yang benar dari hukuman. Yang sulit bagi Pilatus adalah menjalankan kebenaran, menegakkan kebenaran dengan segala konsekuensinya. Ketika sadar bahwa tindakan membebaskan Yesus akan membuat dirinya dibenci rakyat dan tidak lagi populer, Pilatus akhirnya memilih untuk tidak berpihak kepada kebenaran. Orang yang teguh melakukan apa yang benar, membela orang yang benar, memang kadang harus menempuh jalan yang sepi, melawan arus. Jalannya tidak mudah, tetapi itulah jalan yang Tuhan ingin kita lalui.
Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapa aku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapa aku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapa aku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapa aku gentar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku dan di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria,
istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Mari kita renungkan apa yang kita lakukan ketika kita diperlakukan tidak adil, dihina, atau dicerca. Bagaimana respon kita terhadap kekerasan dan ketidakadilan yang terjadi? Apakah kekerasan dan ketidakadilan yang menimpa kita mengubah kita menjadi pelaku kekerasan? Dalam proses penyaliban, Tuhan Yesus sama sekali tidak diperlakukan secara manusiawi. Yang ada pada hari itu semata-mata tontonan kekerasan. Dalam kondisi tubuh penuh luka, dengan darah menetes dari mahkota durinya, Yesus masih harus memikul salib yang berat, disalibkan, dihina, pakaiannya dilucuti dan dibagi-bagi. Namun demikian, di tengah semua tontonan kekerasan itu, ada tindakan kasih yang manusiawi yang Yesus tunjukkan. Ia menyapa ibunya dengan berkata, "Ibu, inilah anakmu." Ia menitipkan ibunya kepada murid-muridnya dengan berkata, "Inilah ibumu." Ketika seseorang menjadi korban tindak kekerasan, adalah wajar jika ia membalas juga dengan kekerasan. Dengan menyalahkan orang, mencaci maki, atau mengutuki. Kekerasan bisa mengubah hati lembut menjadi keras dan pahit. Namun tidak demikian dengan hati Yesus. Sampai akhir hidupnya, kasih-Nya tidak luntur. Di tengah penderitaan yang ia alami, perhatiannya masih terus tertuju pada ibu dan para murid-muridnya. Dialah
lehaku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Sesudah itu, hanya Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan minakala yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Yang terkasih, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Mari kita menyanyi dari PKJ 308, Yesus terangmu pelita hatiku. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, mari kita wartakan dan lanjutkan karya kasih Allah kepada dunia. Kiranya Kristus Yesus yang demi kita, umat manusia,
telah taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, menjaga dan menguatkan kita, kini dan selamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, sebentar lagi kita akan merayakan perjamuan kudus, tepatnya pada hari Jumat Agung 2 April 2021. Sejatinya, perjamuan kudus dirayakan ketika umat dapat bersama-sama hadir di dalam kebaktian. Unsur persekutuan sangatlah penting dalam perjamuan, karena perjamuan kudus bukan hanya mempersatukan kita dengan Kristus, melainkan juga dengan jemaat sebagai tubuh Kristus. Namun situasi pandemi saat ini belum memungkinkan seluruh anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian di gedung gereja. Situasi yang terjadi saat ini sangat luar biasa, di mana pandemi COVID-19 telah berdampak besar terhadap ritme kehidupan dan peribadahan kita. Di satu sisi, kita berjalan dalam iman dan terus berdoa agar masa krisis segera berlalu dan ritme peribadahan dapat kembali berjalan seperti semula. Tapi di sisi lain, situasi sekarang mengharuskan kita beradaptasi, sehingga gereja tetap dapat menjadi saluran rahmat Tuhan, secara khusus lewat perjamuan kudus. Oleh karena itu, perjamuan yang akan kita adakan berupaya agar umat yang tidak dapat hadir dalam kebaktian di gedung gereja dapat tetap berpartisipasi dengan bantuan teknologi komunikasi daring. Umat yang ada di rumah dapat berpartisipasi dalam perjamuan kudus dengan menyiapkan roti dan air anggur atau yang lain yang tersedia di rumah masing-masing. Dalam pelaksanaannya, nanti akan dipandu oleh pendeta dan kita akan makan roti dan minum air anggur bersama-sama dalam perjamuan. Jemaat yang terkasih, mari kita sambut perjamuan kudus ini dengan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati kita sekalian.